Halo semuanya, perkenalkan namaku Nadifa. Pada video kali ini, aku mau berbagi informasi mengenai analisis dan penilaian risiko yang ada di dapur. Tahukah kalian bahwa setiap aktivitas memiliki risiko bahaya? Mulai dari risiko rendah, sedang, hingga risiko tinggi. Lingkungan yang aman dan nyaman tercipta jika kita memahami prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pemahaman ini sangatlah penting untuk kita terapkan di setiap aktivitas, termasuk aktivitas di dapur. Lalu, apa saja kegiatan di dapur yang berpotensi berbahaya dan berisiko? Bahaya dan risiko memotong bahan masakan. Potensi bahaya ialah alat kerja berupa pisau yang tajam. Risiko bahayanya itu terdapat luka sayatan dari pisau. Menggoreng. Potensi bahaya ialah bahan menggoreng berupa minyak panas. Risiko bahayanya itu percikan minyak panas dan luka bakar. Merebus air. Potensi bahaya ialah uap panas dari rebusan air. Risiko bahaya itu dapat menyebabkan tangan melepuh dan luka bakar. Lantai basah. Potensi bahaya ialah terdapat air pada lantai dapur. Risiko bahayanya itu terpeleset dan terjatuh. Gas LPG. Potensi bahaya ialah kebocoran gas dan terhirupnya gas ke dalam saluran pernapasan. Risiko yang terjadi yaitu keracunan gas, ledakan, dan kebakaran. Penggunaan blender. Potensi bahaya ialah alat kerja menggunakan listrik dan menimbulkan suara bising. Risiko bahaya yaitu tersengat listrik dan merusak pendengaran. Tata letak alat dapur. Potensi bahaya ialah posisi alat pada tempat tinggi dan bertumpuk. Risiko bahaya yaitu terjatuh, tertimpa, dan kerusakan. Bagaimana penilaian risikonya? Penilaian risiko merupakan hasil kali antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan dari suatu risiko. Untuk menentukan kategori suatu risiko, dapat kita gunakan matriks risiko. Berikut penilaian risikonya. Pada saat memotong bahan makanan, tingkat frekuensi mendapat skor 4 dan tingkat keparahan mendapat skor 2, sehingga termasuk pada kategori risiko sedang. Pada saat menggoreng, tingkat frekuensi mendapat skor 5 dan tingkat keparahan mendapat skor kedua, sehingga termasuk dalam kategori risiko tinggi. Pada saat merebus air, tingkat frekuensi mendapat skor 3 dan tingkat keparahan mendapat skor kedua, sehingga termasuk pada kategori sedang. Pada lantai basah, tingkat frekuensi mendapat skor 3 dan tingkat keparahan mendapat skor ketiga, sehingga termasuk dalam kategori risiko sedang. Pada gas LPG, tingkat frekuensi mendapat skor 1 dan tingkat keparahan mendapat skor kelima, sehingga termasuk dalam kategori risiko tinggi. Pada penggunaan blender, tingkat frekuensi mendapat skor 4 dan tingkat keparahan mendapat skor ketiga, sehingga termasuk dalam kategori risiko tinggi. Pada tata letak alat dapur, tingkat frekuensi mendapat skor 3 dan tingkat keparahan mendapat skor kedua, sehingga termasuk dalam kategori risiko sedang. Adapun representatif kategori risiko yang dihasilkan dari penilaian risiko sebelumnya. Diketahui bahwa rata-rata termasuk dalam kategori risiko sedang dan tinggi. Sehingga langkah pengendalian risiko yang paling tepat, yaitu perlunya tindakan langsung dan perencanaan pengendalian. Berakhir sudah video kali ini, semoga informasinya dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.